Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alparizi Yoga Pratama dengan NIM 123100021 dari kelas agama R14. Di sini saya akan menjelaskan materi 4 dan kelima asistensi AEEI kelas 11. Langsung saja kita masuk ke materi keempat yang berjudul Mengingat Allah. Mengingat Allah atau zikir yang berasal dari bahasa Arab yaitu zakaro yang secara bahasa artinya adalah menyebut dan mengingat Allah. Dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rod ayat 28 yang berbunyi Allazina amanu takmainu qulubuhu bizikrillah ala bizikrillahi tatmainun qulubu, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu merupakan arti dari Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Selanjutnya ada keutamaan dari zikir atau mengingat Allah. Yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Lalu yang kedua untuk menghapus dosa, dan yang ketiga untuk terlindung dari gangguan setan. Utamaan zikrullah sebagai rasa ungkapan rasa syukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi Waskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Artinya adalah karena itu ingatlah kamu padaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Itu merupakan arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Lalu keutamaan zikrullah yang kedua yaitu menghapus dosa, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak 100 kali, maka dihapuskan segala kesalahan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Lalu yang ketiga, keutamaan dari zikrullah dapat terlindung dari gangguan setan yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fusilat ayat 36 yang berbunyi wa imma yanzaqonaka minal saitoni nas'u fa ustadi biullah innahu huwal huwas samiun alim. Artinya, jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya dipertegas lagi oleh hadis qudsi di mana yang berbunyi jika hambaku mengingatiku dalam dirinya, aku pasti mengingatinya dalam diriku. Jika dia menyebut namaku di hadapan khalayak ramai, aku akan menyebut namanya di hadapan khalayak yang lebih mulia daripada khalayaknya. Lalu jika dia menghampiriku sejengkal, aku akan menghampirinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Jika dia datang berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadanya, yakni segera menyahut segala permintaannya. Itulah untuk materi keempat. Kita lanjutkan ke materi kelima. Materi kelima yang berjudul mengajak kepada kebaikan. Kenapa sih harus banget mengajak dan mengingatkan orang pada kebaikan? Sebenarnya kita sebagai umat Rasulullah adalah umat terbaik yang Allah ciptakan. Tapi
Umat yang terbaik menurut Allah adalah umat manusia yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dipertegas dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 yang memiliki arti kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka yang beriman ada kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kenapa sih harus banget mengajak dan mengingatkan orang pada kebaikan? Itu dikarenakan agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang memiliki arti demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih dan nasihat. Menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Lalu dipertegas juga oleh hadis dari Uqbah bin Ammar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada 5 peran dan fungsi mahasiswa, yaitu yang pertama adalah direct of change. Mahasiswa mampu melakukan bentuk-bentuk perubahan secara langsung karena adanya sumber daya manusia dan banyak dan cukup. Lalu yang kedua ada agent of change, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjadi sosok dari agen perubahan dan menjadi sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan. Lalu yang ketiga ada iron stock, yaitu seorang mahasiswa adalah sumber daya manusia yang tidak akan pernah habis. Yang keempat ada moral of force, di mana mahasiswa adalah kumpulan dari banyak orang yang diharapkan memiliki moral yang baik karena pendidikan dan ilmu pengetahuannya yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah social control, di mana mahasiswa diharapkan menjadi pengontrol dalam kehidupan sosial di masyarakat. Berikutnya, apa yang terjadi kalau kita diam dan tidak menyuarakan kebaikan? Dampak yang dapat terjadi, yang pertama adalah pelaku maksiat dan dosa akan semakin bernyali untuk terus melakukan perbuatannya. Yang kedua, diam akan membuat perbuatan buruk terlihat baik dan indah, dan mereka akan merasa aman untuk melakukannya lagi. Lalu yang ketiga, sikap tidak mau mencegah hal yang mungkar merupakan kesalahan sebab hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Tanpa adanya seorang berilmu pun yang mengingkari suatu kemungkaran akan membentuk anggapan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kemungkaran. Lalu bagaimana caranya mengajak pada kebaikan dan kebenaran? Yang pertama adalah kita harus berlandaskan kepada basirah dan ilmu terkait substansi mengajak pada kebaikan. Lalu yang kedua, mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Yang ketiga, kita melakukannya dengan akhlak yang baik. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan dari materi keempat dan kelima. Mungkin ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.